Kemudian setelah itu harus kita perhatikan apakah fisik kita sehat untuk memulai pernikahan saat ini. Kalau ada yang perlu dibenahi, sebaiknya kita benahi dulu sampai betul-betul fisik siap. Pantaskan diri kita, maka kita akan mendapatkan yang pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Yayasan Bait Fitra Al-Insani. Nah, bersama saya Nurdian selaku host pada kali ini, ditemani oleh rekan saya. Saya Amsyar Atmaja selaku host yang kedua. Oke, baik, kali ini kita akan mengulas tentang apa nih, Kak? Yang akan kita ulas kali ini adalah sehat lahir batin menuju pernikahan sakinah. Sehat lahir batin. Baik, di antara podcast-podcast sebelumnya, kali ini kita dengan tema yang luar biasa, kita juga kedatangan narasumber yang tidak kalah luar biasa. Ada siapa nih, Kak? Bisa mungkin diperkenalkan dulu. Yang pertama ada narasumber kita yang pertama, Dr. Nur Hasana, SKED MKM. Di sini ada kurikulum flat beliau, yaitu tempat lahirnya dari Watampone, 19 Mei 1981. Beliau sekarang dokter Puskesmas Wara Utara Palopo tahun 2013 hingga sekarang. Kemudian dokter PDP HIV atau IMS 2018 hingga sekarang, dan dosen preseptor Prodi Kedokteran IKB Kurnia Jaya Persada, dan sekarang juga dokter penanggung jawab klinik Pratama UIN Palopo 2004 hingga 2005. Selanjutnya ada siapa lagi nih, Kak? Kemudian ada Umi Ica. Beliau adalah penyuluh agama Islam pada KUA Kecamatan Wolendrang, Kementerian Agama Kabupaten Luwu, sekaligus Ketua Umum Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, terkhusus di bagian Kabupaten Luwu. Oke, Masya Allah, narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Nah, untuk itu bagaimana kabarnya Umi? Nah, jadi narasumber kita ini kita panggil saja dengan panggilan akrabnya itu Umi Nana dan ada Umi Ica. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Pertanyaan pertama nih untuk Umi Nana dulu ya. Beliau kan seorang dokter. Dia mau tanya mengenai sehat lahir batin itu, makna lahir batin itu seperti apa ya, Umi? Jadi memang kesehatan itu tidak hanya fisik saja, tetapi secara keseluruhan ada namanya kesehatan fisik, mental, spiritual, dan juga ada secara finansial dan sosial, seperti itu. Jadi kalau kita bertanya apa sih kesehatan fisik itu? Kesehatan fisik itu artinya organ-organ tubuh kita atau sistem tubuh kita ini berfungsi secara normal. Jadi bukan hanya tidak ada cacat, bukan hanya ada penyakit, tapi semuanya harus berfungsi secara normal, seharusnya seperti itu. Sedangkan kalau kesehatan mental atau jiwa, yaitu bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita, bagaimana kita memanage kalau misalnya ada masalah. Jadi kesehatan mental itu bukan berarti kita tidak boleh marah, kita tidak boleh sedih, tidak boleh kecewa, harus senang terus, harus senyum terus, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kalau kita berada pada kondisi-kondisi seperti itu, kita bisa mengendalikan atau memanage. Jangan sampai kita larut dalam perasaan marah itu, perasaan kecewa itu, perasaan sedih itu. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya untuk Umi Ica. Terkait kan sekarang pernikahan sakinah, kita kerap mendengar orang-orang mengatakan semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Padahal banyak orang belum tahu apa sih arti sakinah itu, Umi. Dan yang saya tanyakan, Umi, apa arti sakinah itu? Baik, bagus deh pertanyaannya. Ini sakinah bukan tentang tepuk sakinah saja ya. Yang selalu lagi viral. Jadi sakinah itu sendiri berasal dari bahasa Arab sakanah, yang mungkin kakak Hamsyar sama kakak Dian jauh lebih mahir tentang hal itu. Sakinah itu dari sakana yang berarti tenang, tentram, dan semua padanan kata yang terkait dengan ketenangan. Tapi perlu kita pahami bersama bahwa menurut ilmu bahasa Arab bahwa setiap kata yang didahului dengan huruf sin, kaf, dan nun
apapun bentuknya itu akan tetap berarti tenang. Contoh mungkin maskan, tempat asrama, ya. Asrama diharapkan menjadi tempat untuk tenang. Kemudian seperti kata sikin, sikin artinya kan pisau. Iya. Pisau, kenapa sikin menjadi akar kata dari sakana? Ternyata ada pelajaran di dalamnya bahwa ternyata pisau yang tajam itu bisa membuat misalnya ayam yang disembelih akan merasakan ketenangan. Kemudian ibu-ibu yang memasak dengan sikin yang tajam itu yang akan membuat dirinya tenang. Kemudian menurut Profesor Quraisyihab, sakinah itu sendiri tidak berarti bukan rumah tangga yang sama sekali tenang, yang tidak ada intrik di dalamnya. Justru sakinah itu ternyata bisa dicapai setelah kita melewati guncangan, masalah, kemudian problematika di dalamnya bisa didapati ketika sudah sakinah itu bisa didapati ketika kita sudah melewati fase itu. Bukan berarti keluarga yang sakinah itu adalah keluarga yang tidak pernah ada problemnya. Justru keluarga sakinah adalah keluarga yang berhasil keluar dari intrik dan mampu mengelola intrik itu sendiri. Contoh misalnya kita berlayar dari Makassar ke Surabaya. Di tengah laut kita mungkin tidak ada ombak, tidak ada, pokoknya tenang-tenang saja sampai di Surabaya. Sampai di pelabuhan misalnya di Tanjung Perak, kita akan merasakan bahwa ya saya tenang, tapi tenangnya B aja, ya. Tapi ketika misalnya di tengah jalan itu ada ombak, di tengah perjalanan ada ombak, petir menggelegar dan sebagainya, ketika kita sampai di pelabuhan itu kita akan merasakan ketenangan yang jauh lebih tenang. Jadi seperti itu makna sakinah. Kenapa tadi kan ditanyakan tentang mawaddah warahmah. Ya, saya singgung sedikit Nana bahwa ternyata luar biasanya itu Al-Qur'an menyebutkan kata mawaddah warahmah dalam pernikahan. Kita lihat ayat-ayatnya yang ayat-ayat Al-Qur'an yang lain, Allah beberapa kali mengatakan bahwa innallaha yuhibbut tawwabina, innallaha yuhibbul, dan beliau menyebutkan pada beberapa kata itu kata memilih kata mencintai, cinta. Tapi kenapa pada rumah tangga dia tidak memilih kata itu, tapi menjadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Allah ternyata memilih kata kasih dan sayang, karena ternyata mawaddah itu jauh lebih luas daripada cinta. Dan ternyata yang uniknya adalah bahwa tidak semua rumah tangga merasakan yang merasakan mawaddah ini. Tidak semua rumah tangga merasakan yang namanya cinta, karena misalnya kalau ada cinta dia tidak mungkin menyakiti pasangannya misalnya. Seperti itu untuk singkatnya. Jelas sekali ya teman-teman. Baik, selanjutnya ingin mau beralih ke Umi Nana lagi terkait menyinggung sedikit dari bidang soal kesehatan. Umi, dia mau bertanya terkait soal kasus HIV. Dari data yang Dian searching itu dari di googling bahwa di Kota Palopo itu sudah terdapat pada tahun 2025 yang 79 kasus HIV. Nah, dari itu banyak kan calon pasangan sebelum menikah kan ada tes kesehatannya Umi. Maka dari itu kira-kira Umi sebagai dokter melihat stigma ini takut melakukan cek kesehatan karena mungkin sudah terkena HIV atau penyakit-penyakit lainnya. Nah, kira-kira edukasi apa yang perlu diberikan Umi? Jadi gini, sebelum kita masuk ke terutama HIV, ada beberapa hal dulu yang perlu kita persiapkan untuk kesehatan menuju kepada pernikahan. Yang pertama itu kita harus memastikan bahwa diri kita sebelum menikah itu tidak membawa penyakit-penyakit infeksi, terutama HIV, kemudian sifilis, kemudian hepatitis, TBC, dan penyakit infeksi lainnya. Kenapa? Keempat penyakit ini akan bisa menularkan kepada pasangan kita. Kita tidak mau hal itu terjadi. Kemudian untuk HIV, sifilis, dan hepatitis itu bisa menularkan bukan hanya pada pasangan, tapi juga bisa menularkan pada janin yang ada dalam kandungan kita kelak kalau kita hamil, seperti itu. Itu bisa membawa dampak seperti cacat dan sebagainya. Nah, terkait dengan kasus HIV di Palopo memang Umi itu kalau tidak urutan 2, urutan 3 dari Makassar kasusnya. Ya, kalau untuk tahun ini dia berada pada urutan ketiga.
Kalau tahun-tahun sebelumnya kedua. Jadi Ada cuman main 2-3. Kasus tertinggi ya Umi. Iya, Di Sulawesi kasus Selatan. tertinggi. Karena kita kalau di Makassar kan jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan Palopo, begitu. Dan memang pada kenyataannya kalau kita lihat kan Palopo ini banyaklah istilahnya kampus-kampus, kemudian dari kampus banyaknya kampus itu banyak mungkin dari luaran itu mahasiswa-mahasiswa yang datang ke Kota Palopo. Dan mereka kan biasanya ngekos, berarti itu tidak ada pengawasan dalam kehidupan sehari-harinya, jadi mungkin agak lepas Umi, tanda kutip lepas mereka. Jadi ya tidak ada kontrol, jadi itu bisa masuk peluang untuk melakukan apa saja, termasuk melakukan seks bebas. Nah, salah satu penularan HIV atau penyakit infeksi menular yang lain itu adalah melalui hubungan seksual. Baik itu berganti-ganti ataupun satu pasangan. Satu pasangan maksudnya kalau pasangan yang kita temukan itu ternyata memang dia sudah terinfeksi HIV, itu bisa seperti itu. Jadi karena fenomena seperti ini memang harus edukasi yang dimulai dari sejak dini, bahkan dari sejak anak-anak masih TK. Jadi ini ya. Cuman kita stigmanya di Palopo ya memang masih agak-agak lumayan, karena kalau mendengar kata-kata HIV itu langsung kita menjudge bahwa pasti dia orang tidak baik, pasti dia perilakunya jelek, bebas. Padahal dari berbagai pasien yang kita temukan itu ternyata kan ada ibu yang setia pada suaminya, ada anak yang lahir tidak berdosa sama sekali, ini belum melakukan hubungan seksual. Dia hanya menurut. Ya, tetapi karena itu tadi dia bisa menular melalui ibunya yang terinfeksi HIV atau ibu yang setia ini, yang ibu rumah tangga dari suaminya yang mungkin sudah membawa bibit-bibit penyakit seperti itu. Jadi memang harus edukasinya dari sejak dini. Misalnya anak-anak diajarkan bahwa jangan sampai ada daerah-daerah yang nggak boleh tersentuh atau nggak boleh dilihat sama orang lain. Nggak boleh tersentuh, misalnya mulai dari bibir. Dari balita itu sudah diajarkan jangan ada yang sentuh bibirnya kecuali mungkin Umi pada saat makan, melap, atau mungkin dokter yang mau memeriksa mulutnya. Dan jangan ada yang menyentuh dadanya, baik laki-laki perempuan. Kemudian jangan ada yang menyentuh mulutnya, baik itu depan maupun di belakang. Karena kenapa? Kasus HIV di Palopo pun seperti itu, di daerah-daerah lain pun seperti itu, banyak terinfeksinya itu karena perilaku hubungan seksual laki atau sesama jenis. Nah, itu kan, dan itu kan bisa sasarannya juga anak-anak kecil. Jadi kita harus lebih waspada. Jadi penyakit kasus HIV ini bukan hanya kepada orang yang sudah berhubungan seksual ya, bukan? Tapi bisa juga kepada anak kecil? Bisa kalau misalnya dia bayi. Dia terlahir dari ibu yang sudah terinfeksi HIV, tidak berobat, misalnya seperti itu. Jadi ada peluang menular ke janinnya. Tetapi kalau ibunya terinfeksi HIV, kemudian dia berobatnya patuh, teratur, anaknya bisa bebas. Dan bagusnya lagi karena termasuk tawa kan mendukung. Karena salah satunya itu harus pemerintah. Kalau di kementerian itu pemerintah itu sebelum menikah harus ada surat keterangan sehatnya. Sebenarnya kalau dari dinas kesehatan, mohon maaf sebelumnya, katanya itu baiknya 3 bulan sebelum pernikahan. Supaya bisa ketahuan apa saja penyakit yang bisa menularkan kepada pasangan. Tapi ternyata di masyarakat itu fenomenanya belum ada mungkin yang sudah cek kesehatannya 3 bulan sebelum menikah. Rata-rata itu mendekati pernikahan. Dan pernikahannya bisa batal pernikahannya bisa batal. Dan ada beberapa kasus seperti itu. Cuman kalau untuk kita di daerah Palopo itu belum semuanya bisa melakukan itu. Karena kita perlu aturan daerah. Jadi selama ini kan ada sasaran-sasaran tertentu yang kami orang kesehatan bisa menggunakan alat itu pada sasaran tertentu, bukan untuk semua calon pengantin. Nah, tapi semoga kedepannya daerah nanti bisa menganggarkan
Nah, karena kenapa? Dideteksi lebih awal itu lebih bagus. Jadi kita bisa melakukan pengobatan kalau memang tetap memutuskan untuk lanjut menikah, itu bisa kita mencegah penularan ke pasangannya dan kepada anak. Itulah teman-teman pentingnya cek kesehatan sebelum menikah. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk Umi Ica. Ini untuk sebelum pernikahan, pasti ada persiapan batin untuk menuju pernikahan itu sendiri. Nah, apa sih Umi yang harus disiapkan dari segi batin untuk menuju ke jenjang pernikahan? Ya, kalau misalnya kita membahas tentang pernikahan, nah itu kan ibadah paling lama. Ibadah, saya selalu menyebutnya ibadah terpanjang. Nah, sepanjang hidup manusia, tentunya kita membutuhkan persiapan lahir dan batin. Persiapannya itu harus kita dulu niatkan. Niatnya menikah karena apa? Apa karena sudah lelah dengan pertanyaan kapan menikah? Misalnya, sekarang sudah ada undang-undang yang nggak boleh lagi tanya kapan menikah. Atau niatnya hanya misalnya memang ya sekedar memenuhi tuntutan masyarakat bahwa saya harus menikah, atau memang niatnya betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persiapan rapat ini tuh harus diiringi dengan niat. Niatnya dulu harus lillahi ta'ala, jangan tergesa-gesa. Kemudian yang kedua, kita juga persiapan batinnya, kita siap tidak untuk berbagi dan menerima kondisi dari pasangan kita nantinya. Karena pernikahan itu pada dasarnya adalah penerimaan, menerima pasangan kita. Ya kalau baiknya enak diterima Umi, ya. Tapi buruknya dan tidak ada orang yang sempurna. Saya selalu bilang, saya menyampaikan kepada calon pengantin, jangan pernah menuntut dirimu mencari pasangan seperti Khadijah kalau kau sendiri bukan Muhammad. Ya, seperti itu. Begitu pula sebaliknya, jangan juga kita menuntut pasangan seperti Muhammad kalau diri kita tidak seperti Khadijah. Dan yang lucunya, yang uniknya ini Al-Quran, bukan lucu sih, yang uniknya dan luar biasanya itu Al-Quran disebutkan at-tayyibatu lit-tayyibina at-tayyibuna lit. Dengarkan kata yang dipilih Allah. Wat-tayyibatu, perempuan yang baik-baik. Dia tidak menyebut laki-laki yang baik-baik. Akan bertemu dengan perempuan yang baik-baik, akan bertemu dengan laki-laki. Artinya apa? Karena sering saya ditanya begini, Umi bisa Kak, bagaimana sih calonku nanti baik jadi atau bagaimana? Saya bilang begini, pernikahan jodoh itu seperti cerminan diri. Layaknya kita bercermin, jangan kita mengharapkan tampilannya bagus sebelum kita menghapus uap yang ada dalam cermin itu. Artinya pribadi kita perbaiki dulu, karena ya layaknya cermin dia akan menentukan apa yang tampak. Jadi siapkan dulu itu, siapkan niatnya, siapkan diri secara batin tentang penerimaan apa. Renungi dulu baik-baik, saya menikah karena apa? Apakah betul-betul karena Allah atau hanya sekedar untuk melampiaskan apa yang sudah selama ini saya tahan dan saya jaga. Itu harus penting sekali di situ. Kenapa? Karena pernikahan itu saya selalu mengatakan bahwa pernikahan itu karena ujiannya yang paling lama. Pernikahan juga adalah ibadah, ternyata ibadah yang paling dibenci oleh syaitan. Karena yang sebelumnya haram menjadi haram. Bahkan untuk pernikahan sendiri ada setan khususnya, ada dasimnya yang di setiap hari menggoda manusia. Jadi harus siap itu dulu. Mampu tidak kita menerima nanti pasangan kita? Niat tak sudah lillahi ta'ala dulu. Apa yang harus, ya lain lagi kalau urusan finansial mungkin akan dibahas pada pertanyaan-pertanyaan setelahnya tentang kesiapan finansial seperti itu. Tapi kalau bertanya tentang kesiapan batinnya itu dulu, niatnya dulu, lillahi ta'ala kah atau apa? Hanya ingin dibilang ada suamiku atau ada istriku, ya yang harus kan nggak sesederhana itu, ya. Jangan sampai karena misalnya biasa kan sering begitu yang anak-anak kuliah karena sudah capek skripsian, nikah. Anda jangan mengira bahwa pernikahan adalah jalan keluar semua problem. Justru Anda akan memasuki problem berikutnya. Nah, makanya harus siap betul, matang betul. Ya, karena ibadah merupakan ibadah terpanjang dan mungkin banyak persiapan dari dirinya di sini lillahi ta'ala. Oke, selanjutnya pertanyaan ke Umi Nana. Umi, adakah umur ideal itu seseorang dikatakan untuk siap menikah atau bagaimana? Oh ya, jadi kalau secara kesehatan yang aturan Kemenkes memang anak itu sampai umur 18 tahun.
Jadi undang-undang negara kita itu 19 tahun itu sudah bisa menikah, Iya. baik perempuan maupun Perempuan laki-laki. Ya, tetapi kalau secara aturan BKKBN, itu kan ada istilah gen berencana. Jadi menikah pun itu harus terencana. Jangan asal Ya, asal mau nikah saja ya, tiba-tiba mau nikah. karena sahabatnya sudah menikah, Oh, jadi iya. harus menikah juga seperti itu. Iya. Jadi kalau untuk BKKBN itu dia punya aturan, kalau perempuan itu 21 tahun, kalau 20 juga masih ini Ci. Masih aman. Iya, masih aman. Tapi kalau untuk laki-laki ada harus 25. Oh iya. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena mereka agak gender. Karena dianggapnya kalau untuk perempuan itu 20-21 tahun itu sudah agak matang lah Iya. secara emosional, sudah masih bisa mengendalikan diri. Kalau laki-laki umur 20. Mungkin juga ini acuannya juga kepada Rasulullah, beliau menikah di usianya 25, dianggap bahwa laki-laki di situ sudah matang. Jadi kadang sebenarnya itu sejarah kisah-kisah ternyata di situ dasarnya sebenarnya kita. Karena oh ya usia dulu Rasulullah kan juga menikah usia segitu ya. Baik, lanjut lagi pertanyaan untuk Umi Nana. Ada nggak Umi kira-kira hal yang harus batin yang harus dipulihkan, karena sebelum menikah itu pasti ada yang namanya overthinking Umi, ada yang namanya takut gagal, ada yang pokoknya gelisah lah Umi. Kira-kira itu batin kita tuh harus seperti apa Umi? Jadi memang memasuki pernikahan tadi seperti yang Umi sudah bilang, bahwa itu bukan habislah semua masalah, selesai semua masalah, tapi awal dari kita bagaimana mengelola pintar-pintarnya kita mengelola sebuah masalah atau kondisi. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu pada beberapa orang itu dia mengalami luka batin lah istilah kerennya sekarang, luka batin di masa lalunya, dan itu bisa kalau dia masih membawa itu dalam pernikahannya itu bisa jadi masalah. Misalnya dia itu trauma. Ada beberapa orang trauma ketika mendengar suara yang keras. Iya. Itu. Jadi pada saat dia memasuki rumah tangga, kalau pasangannya tidak tahu bahwa pasangannya ini dia ada sedikit luka batin atau trauma mendengar suara keras, dia mungkin tiba-tiba langsung menangis. Iya. Sementara kalau pasangannya tiba-tiba ini tidak diapa-apai, kenapa tiba-tiba menangis? Sensitif sendiri. Baperan seperti itu. Ada beberapa hal memang sebaiknya kita sembuhkan dulu. Ada istilahnya mindfulness. Mindfulness itu dimana kita sadar betul setiap masalah yang kita hadapi itu sebenarnya ada jalan keluarnya. Misalnya kita lagi marah, kita tahu diri kita ini marah, kita harus sadar saya lagi marah. Saya misalnya marah sama orang tua, marah sama saudara, marah sama siapa. Kita tahu diri kita marah, kita usahakan apa yang harus saya lakukan ini supaya ini marahnya saya terkontrol. Jangan saya simpan terus, harus saya bisa kendalikan. Kenapa jangan sampai dia bawa ini ke ranah rumah tangga, jangan sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena terus terang kalau perempuan itu dia sensitif. Jadi seorang laki-laki, ya semuanya sih harus belajar, tetapi laki-laki harus belajar tentang psikologi wanita. Karena wanita itu sebenarnya dia hidup paling susah pun sebenarnya dia bisa melewati dari nol bisa. Tetapi pada saat laki-lakinya tidak ada pengertian kepada perempuan, itu bisa jadi masalah walaupun bergelimang harta. Iya. Seperti itu. Jadi memang harus ada yang diselesaikan, harus ada dibereskan dulu supaya jangan dibawa ke dalam rumah tangga. Luar biasa ya teman-teman. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Umi. Nah, kan sekarang sudah zaman sekarang ini Umi banyak istilahnya Gen Z. Iya. Nah, melihat keadaan Gen Z sekarang banyak yang takut nikah Umi. Karena mungkin melihat realita yang ada, melihat orang yang sudah menikah bercerai. Nah, timbul rasa keraguan bagi Gen Z ini untuk menikah. Nah, bagaimana sih cara kita meyakinkan mereka agar bahwasanya dalam pernikahan itu tidak selamanya tentang cerai atau tentang kekerasan untuk mereka? Yaitu Kenapa biasa banyak Gen Z itu yang meragukan pernikahan? Karena biasa mereka mendapatkan trauma dari lingkungan rumah tangganya. Saya pernah mendapati ada seseorang yang mengatakan, Umi, saya tidak pernah percaya. Tapi dia lanjut sampai saya melihat pernikahan. Dalam artinya apa? Itu dalam sekali.
Artinya ini anak mungkin lingkungannya eh, selalu menampilkan rumah tangga yang tidak pernah adab, mungkin KDRT, caci maki dan sebagainya. Tapi kalau soal gengsi tidak percaya dengan pernikahan, yang harus kita pahami bersama bahwa sakinah itu bukan akhir, dia adalah proses yang harus terus menerus dilakukan terhadap dua orang. Jadi membina rumah tangga itu bukan hanya satu saja, misalnya laki-laki saja yang harus mewujudkan sakinah, tidak, perempuan juga harus ikut andil di dalamnya. Jadi kalau mengatasi ketakutan itu, misalnya ketakutannya harus dilihat dulu kenapa, karena sering misalnya bertemu dengan laki-laki yang hanya menyakiti. Tapi percayalah, kita harus meyakini bahwa di antara ribuan laki harus tanya, kita mau menikah karena apa? Kita juga karena apa? Supaya apa? Bisa meminimalisir dari angka perceraian itu sendiri. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa semakin tahun semakin kesini angka perceraian justru semakin tinggi dan berbagai macam faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Jadi kalau saya pesan untuk anak Gen Z, jangan pernah takut menikah, karena kita tidak akan pernah tahu jodoh kita seperti apa. Yang kembali lagi di penjelasan awal bahwa jodoh adalah cermin, jodoh adalah, dan ingat juga ternyata dalam Al-Quran disebutkan bahwa kadang-kala itu pasangan adalah berkah, tapi kadang-kala pula dia menjadi ujian untuk. Jadi kita tidak tahu ujiannya lewat mana, lewat pasangan kita atau seperti apa. Perbaiki diri, Pak, itu yang paling penting. Memperbaiki diri, melawan ketakutan itu adalah dengan memperbaiki diri bahwa selama ini saya sudah berusaha menjadi sosok terbaik, sosok yang baik. Saya yakin bahwa Allah akan juga menyampaikan kebaikan. Untuk kaum Gen Z ini jangan takut untuk menikah, tapi pantaskan dulu diri kita, karena laki-laki yang baik akan bertemu juga dengan yang perempuan yang baik. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk kedua narasumber kita, yaitu Umi mana dulu nih? Dia akan Umi Nana dulu, Umi Nana. Umi, pertanyaan yang sering saya dengar itu yang berulang kali nih saya dengar, mapan dulu sih Umi atau nikah dulu? Itu seperti apa menurut Umi? Mapan dulu atau nikah dulu? Ya. Mapan dulu atau nikah dulu? Sebenarnya tidak boleh digeneralisir, karena setiap orang kan akan berbeda ininya. Kalau kita bilang mapan dulu baru nikah, tidak semuanya orang bisa mapan 100% baru nikah. Tapi kalau kita bilang juga nikah dulu, karena yang tadi mapan, dia belum tentu bisa istilahnya dia sudah mapan, tetapi dia belum bisa mengendalikan dirinya. Nah, itu juga tidak bagus nanti ke depannya. Tapi kalau dia sudah mapan, kemudian dia juga sudah ada niatan untuk menikah, dia juga sudah mampu, boleh seperti itu. Tetapi kalau nikah dulu tapi tidak mapan secara fisik, secara batin, secara mental, finansial, nah itu juga kayaknya maju gondrong seperti itu. Tetapi mungkin ada kondisi-kondisi dia memang sudah tidak bisa menahan dirinya, akan muncul banyak efek-efek untuk kesehatannya. Mudarat ya, jadi banyak mudaratnya kali ini. Kalau ada yang bisa mensupport dia, ya boleh. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir, misalnya adik misalnya dia sudah mapan, terus dia mau nikah ya boleh. Tapi kalau dia sudah mapan tapi dia belum mau menikah ya tergantung dari gantung dari keputusan masing-masing. Dari Umi Ica. Pertanyaan mapan dulu apa nikah dulu, seperti pertanyaan ayam dulu atau telur dulu, ya kan, seperti itu. Nah, jadi kita lihat begini, ajaran agama kita di surah An-Nur ayat 32 itu, nikahkanlah laki-laki yang sanggup di antara kamu. Jadi intinya seperti tadi yang disebutkan Umi Nana ya, kalau memang belum mapan nikahkan, artinya bantu ini orang yang sudah layak untuk menikah, dibantu baik secara mungkin persiapan sebelum pernikahannya, baik dari segi finansial. Dan lanjutan ayat itu sangat indah. Apa lanjutan ayatnya? Jika kamu takut miskin, ya kan? Jika kamu takut miskin, ini kita berbicara finansial, maka Allah karunia-Nya sangat luas. Jadi justru sebenarnya menikah itu meluaskan rezeki.
Justru sebenarnya kalau kita tidak singkat itu dari segi kalau kita berbahas tentang bagaimana ajaran agama kita. Tapi lebih lanjut lagi harus juga kita pahami bahwa kalau terkait dengan finansial, salah satu faktor pendukung kebahagiaan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah adalah faktor itu. Tidak bisa dinafikan. Perceraian banyak Perceraian betul Umi. Perceraian banyak terjadi karena masalah ekonomi. Jadi mapan dulu atau nikah dulu itu harus dulu, tidak bisa seperti tadi di generalisir bahwa mana dulu ya kan, tapi ada orang yang mungkin mapan secara finansial tapi dia belum siap secara mental. Ada juga sebaliknya seperti itu, karena pernikahan itu seperti universitas, di dalamnya setiap hari kita belajar tentang berbagai banyak hal. Jadi kalau misalnya bertanya harus siap finansial, tidak juga. Kenapa? Tapi kalau dibilang harus siap finansial ya harus juga. Uang panai sekarang mahal, harga emas mahal juga mahal. Gimana itu? Jadi kan seperti itu sebenarnya. Jadi persiapan itu tidak hanya dilihat dari satu sisi, harus dilihat dari berbagai sisi. Dan misalnya kalau mengatakan kan pembicara menikah itu harus ada pembicaraan kedua belah pihak. Harus ada, sampai saya biasa Umi kalau bimbingan perkawinan saya tanya begini, cetin perempuannya, tanya memang calon suaminya ada cicilan atau tidak. Saya tanya seperti itu, jangan sampai jadi pertengkaran ya. Jangan sampai jadi pertengkaran. Kenapa? Karena biasanya kalau masalah finansial itu agak sensitif. Jadi kesiapan itu memang selalu dikatakan Kakak Dian, kesiapan itu siap mental, siap batinnya, dan siap secara finansial. Kenapa? Biasanya Umi begini, kalau ada seorang laki-laki yang datang ke orang tua perempuan menghitbah, melamar, kadang orang tua bertanya apa pekerjaannya. Kalau ada stigma di masyarakat kalau kita bertanya apa pekerjaannya itu kesannya matre. Kalau saya bukan matre, realistis. Kenapa? Orang tua ingin memastikan anakku yang selama ini saya rawat dari bayi sampai besar cantik seperti ini, apakah setelah saya serahkan kepada Anda itu juga akan terjamin kehidupan. Begitu. Jangan bilang laki-lakinya misalnya seperti ini, insya Allah kita bisa lewati karena cinta. Dari sana skincare mahal ya, cila saja mahal ya kan, seperti itu. Jadi laki-lakinya juga tidak boleh membawa karena berjuang dari nol, tidak bisa, karena harus kita lihat apakah anak yang kita mau ajak berjuang dari nol itu adalah anak yang juga kehidupannya dari nol. Kan tidak mungkin dia secara finansial, secara status sosial dia sudah tinggi, tiba-tiba datang ke ujuk-ujuk mau bilang ayo mulai dari nol. Harus juga, jadi jangan sampai menjual kata seperti ini. Yang dilihat kan betul agamanya, betul sekali itu. Pilih agamanya supaya kamu beruntung. Tapi sebelum agama itu kan diikuti. Memilih pasangan, lihat dulu mukanya, lihat dulu nasabnya. Jadi kalau ada yang cantik, bagus akhlaknya, bagus nasabnya. Seperti itu. Jadi seperti itu persiapan pernikahan. Seperti itu persiapan. Semuanya harus siap. Siap mentalnya, siap lahir batinnya, siap finansialnya. Iya. Karena kapan tidak siap finansial, tak sakinah mawaddah warahmah. Sulit. Ya, bukan tidak bisa tapi sulit untuk digapai. Jadi untuk para anak-anak pria laki-laki kerja keras, ya kerja keras. Uang panai mahal. Harga emas juga. Harga emas lagi melambung. Agak gitu lah. Ya teman-teman, tadi pertanyaan yang sering teman-teman pertanyakan, mapan dulu atau nikah dulu, sudah terjawab oleh kedua umi kita. Oke, kemudian pertanyaan yang terakhir untuk narasumber kita, ada tidak pesan hangat untuk para calon pengantin untuk menata hati mereka untuk menuju pernikahan? Umi Nana dulu. Yang dituakan. Ya, jadi pernikahan itu kan kita niatnya untuk ibadah. Jadi perbaiki dulu niatnya, mindfulness dulu, sadar dengan sepenuh hati dulu bahwa kita menikah untuk apa. Kemudian setelah itu harus kita perhatikan apakah fisik kita sehat untuk memulai pernikahan saat ini. Kalau ada yang perlu dibenahi, sebaiknya kita benahi dulu sampai betul-betul fisik siap. Kemudian setelah kita lihat apakah mental kita juga sudah siap, karena pernikahan atau rumah tangga itu bukan cuman enak-enak saja atas dasar cinta dan seperti itu.
tapi banyak ujian-ujian mental yang hal-hal yang sepele saja bisa menyebabkan kita bercerai seperti itu. Kemudian yang satu yang tidak kalah penting finansial, karena kesehatan finansial juga ada, kesehatan finansial dan kesehatan sosial. Itu juga harus kita benahi untuk menunjang kehidupan yang kita inginkan yang berbahagia tentu saja. Seperti itu. Kemudian Umi Isya. Ya, yang ingin saya sampaikan untuk para calon voting, calon pengantin di luar sana, bahwa kembali lagi bahwa tujuan menikah harus betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala, harus memang niatnya karena ibadah. Seperti tadi yang disampaikan oleh Umi bahwa niatkan dulu karena Allah, niatkan dulu karena Allah. Menikah itu bukan perlombaan. Siapa cepat atau siapa yang paling lambat, bukan. Pernikahan itu adalah siapa yang bisa bertahan paling lama. Seperti itu, jangan sampai kita terburu-buru ternyata salah pilih. Ya, kalau sudah salah pilih, ya mau kita seperti apa. Jadi kalau misalnya diri tak belajar dulu, proses belajar. Oke, kemudian selanjutnya pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber kita, yaitu menuju pernikahan yang sakinah, apakah ada nasihat untuk para calon pengantin yang dimana mereka menata hati mereka menuju pernikahan? Kami minta nasihat dari kedua narasumber. Yang pertama dari Om Nana. Jadi memang untuk memasuki rumah tangga itu kita harus perkuat niatnya karena apa? Ya kita secara agama kan niatnya harus karena Allah untuk beribadah, tetapi itu kan tidak semudah yang kita ucapkan. Jadi harus ada persiapan-persiapan termasuk kesehatan fisik. Jadi kita harus benahi dulu jika memang ada masalah-masalah di kesehatan fisik, kita harus benahi dulu sebelum memasuki pernikahan agar kita dapat menjalankan fungsi kita baik itu sebagai suami maupun sebagai istri. Kalau fisik aman kan bisa lancar. Kemudian harus juga ada persiapan mental. Jadi persiapan mental itu kita harus mindfulness. Mindfulness kita tahu yang tadi yang saya bilang bahwa tidak apa-apa marah, tidak apa-apa sedih, tidak apa-apa nangis, tetapi kita tahu saya seperti ini kenapa dan apa yang harus saya lakukan untuk mengatasinya. Seperti itu. Yang lebih penting lagi kita harus bisa berkomunikasi dengan pasangan kita, karena masalah sekecil semut pun mungkin kalau tidak dikomunikasikan itu bisa menjadi permasalahan besar, karena perempuan dan laki-laki itu otaknya beda. Jadi sebelum pernikahan itu sebaiknya harus banyak mendengar apa sih di pikiran laki-laki itu, apa sih di pikiran perempuan itu. Kayak misalnya Umi, kalau di pikiran laki-laki itu kan dominan seks, kalau perempuan dominan shopping, enjoy seperti itu. Kalau tidak ada istilahnya pengetahuan seperti itu, nanti kita akan salah paham. Laki-laki itu terus, atau perempuan kuatnya shopping, terus COD-nya. Padahal kan memang otaknya seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting itu kesehatan finansial dan sosial. Gitu. Kemudian untuk Umi Isya. Kalau untuk saya yang ingin saya sampaikan, tidak ada satupun rumah tangga yang tidak memiliki masalah. Setiap rumah tangga ada ujiannya masing-masing. Setiap rumah tangga ada intriknya masing-masing, tergantung dari kedua belah pihak memulainya seperti apa. Seperti tadi disampaikan oleh Umi Nana bahwa harus ada komunikasi. Saya tambahkan bahwa dalam berumah tangga untuk mencapai sakinah, libatkan Allah selalu dalam persoalannya. Merenung kembali masalahnya seperti apa kalau kita terkait dengan persoalan problem dalam rumah tangga. Kalau kita berangkat ke bagaimana supaya sakinah itu tidak berakhir misalnya satu kali saja. Dia adalah proses yang panjang, terus menerus sepanjang kita menikah. Sakinah itu harus kita lakukan. Kan tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa sakinah itu terasa
terasa sekali sakinahnya kalau kita sudah berhasil mengolah intrik yang kita hadapi, sudah berhasil melewati permasalahan yang kita hadapi bersama dengan pasangan. Disitulah makna sakinahnya. Disitulah kita bisa merasakan yang namanya ketenangan yang mengeratkan kita kembali dengan suami dan istri. Jadi jangan pernah takut menikah, karena diciptakannya pernikahan pasti ada hikmahnya. Salah satunya adalah untuk menjaga marwah dan fitrah manusia, laki-laki dan perempuan. Di luar sana masih banyak contoh rumah tangga yang bisa sakinah mawaddah warahmah. Jangan lihat rumah tangga yang hanya buruknya saja, tapi coba lihat bahwa ternyata di antara sekian yang buruk itu ternyata yang lebih baik jauh lebih banyak. Seperti itu. Jadi persiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya, pantaskan dirinya dengan selayak-layaknya, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, karena pernikahan yang sakinah adalah pertemuan dua manusia, laki dan perempuan, yang sudah sama-sama siap secara mental, lahir dan batin, bahkan finansial dan sosial. Begitu mungkin. Pertanyaan terakhir ini agak random ya. Ya. Wajib nggak sih sebagai calon pengantin itu hafal tepuk sakinah? Ya, tepuk sakinah. Jadi kadang itu karena ini sudah menjadi viral, tepuk sakinah itu sering jadi plesetan teman-teman. Ini sudah hafal gerakannya, apakah sudah? Tapi masalahnya belum ada calonnya, gimana misalnya? Atau apakah sudah saya siap untuk menikah? Jadi tepuk sakinah itu sebenarnya kalau itu adalah ice breaking dari pelatihan fasilitator bimbingan pernikahan, tapi ada makna yang luar biasa di dalamnya itu. Perhatikan kata ini sebenarnya 5 pilar rumah tangga. Berpasangan. Itu pernikahan itu harus melalui berpasangan yang halal maksudnya, ya. Karena kan banyak orang berpasangan tidak halal. Kemudian janji kokoh itu adalah akad yang kita sampaikan di depan penghulu, wali, dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita pertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kemudian saling cinta, ya, saling cinta. Jadi sakinah itu tadi harus ada cinta, tapi sekarang ini rata-rata agensi itu menikah karena cinta, bukan misalnya Siti Nurhayah, ya kan, yang dijodohkan cinta, tapi ini harus dipupuk, ya, harus dipupuk dengan itu tadi semua yang disampaikan, komunikasi, saling siap dan sebagainya. Kemudian saling hormat, ya, kalau mungkin kita orang sini, orang Sulawesi sipakal lebih, ya kan, sipakal lebih, saling menghargai, punya perannya masing-masing, mana hak dan kewajiban suami dan istri, saling menjaga pakaian. Istri adalah pakaian untukmu dan kamu adalah pakaian itu. Kemudian saling ridha. Seorang suami harus ridha terhadap istrinya, istri pun juga harus ridha terhadap suaminya. Dan yang kelima, musyawarah. Dalam keluarga sangat penting musyawarah, melibatkan semua anggota keluarga meskipun dia anak yang paling kecil. Semuanya punya hak yang sama. Itu maknanya itu tepuk sakinah anak dalam, bukan berpasangannya saja, bukan. Tapi itu 5 pilar keluarga rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ada dalam situ tepuk sakinah. Itulah teman-teman, bukan hanya dijadikan sebuah tren sama, ada juga artinya, Pak. Oke. Mungkin ya waktunya sudah habis, padahal masih mau berbicara lebih lagi, tapi oke, ketemu di podcast selanjutnya. Itulah obrolan hangat yang terjadi pada hari ini. Dari apa yang disampaikan oleh dua narasumber kita pada hari ini, itu adalah nasihat baik itu dari persiapan untuk calon pasangan yang mau menikah ataupun yang belum mau menikah, untuk sebagai persiapan. Oke, mungkin hanya sampai sini pertemuan, mungkin bisa diesok lagi Umi. Oke, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.